Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara sekalian, situasi negara kita belakangan ini semakin tidak kondusif. Ada banyak keputusan-keputusan politik yang jadinya dipertanyakan oleh masyarakat. Ada toleransi beragama yang semakin minim, khususnya terhadap kaum minoritas. Belum lagi soal perekonomian negara yang makin mengkhawatirkan. Di tengah kondisi yang seperti ini, banyak orang merindukan pemulihan. Tetapi banyak juga yang sudah angkat tangan dan tidak mau terlibat banyak melihat kondisi negara yang seperti ini. Lantas di tengah situasi yang seperti ini, apa yang dapat orang percaya lakukan? Bagian firman Tuhan yang kita bacakan hari ini cukup sering dikutip ketika bulan kebangsaan tiba. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan bagi kita, orang Indonesia yang percaya kepada Kristus di masa kini. 2 Tawarik 7, khususnya ayat 11-22, mencatat tentang firman yang disampaikan Tuhan kepada Raja Salomo ketika pembangunan Bait Allah sudah selesai. Di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Tuhan mengingatkan relasi kovenan yang Tuhan ikat bersama dengan bangsa Israel, beserta janji yang Tuhan sediakan apabila bangsa Israel menaati Tuhan, serta kutuk yang Tuhan turunkan apabila bangsa Israel tidak menaati Tuhan. Setidaknya ada 4 hal yang Tuhan ingin bangsa Israel lakukan ketika mereka mengalami penderitaan atas tanah mereka, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Merendahkan diri berarti datang ke hadapan Tuhan dengan kesadaran penuh dan penuh penyesalan atas segala kesalahan yang dilakukan. Berdoa berarti menaikkan kerinduan dan permohonan akan terjadinya pemulihan atas tanah mereka. Mencari wajah Tuhan berarti mencari kehendak Tuhan dan menanyakan Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan mau dari mereka. Lalu berbalik dari jalan yang jahat berarti ketika mereka sudah tahu apa yang Tuhan mau, maka mereka sepatutnya meninggalkan jalan sebelumnya, lalu berbalik mengikuti tuntunan Allah. Bagian akhir dari ayat ini kemudian menunjukkan adanya janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi pertanyaannya, apakah janji pemulihan yang sama juga Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia apabila keempat hal tadi dilakukan oleh orang-orang percaya? Jawabannya bisa iya, namun bisa juga tidak. Karena konteks bangsa kita berbeda dengan konteks bangsa Israel yang punya relasi kovenan dengan Allah sebagai satu bangsa secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Namun meski demikian, Bapak Ibu Saudara, penggalan pertama dari ayat ini tetap berlaku bagi kita, warga kerajaan Allah yang dipercayakan untuk tinggal di bumi Indonesia. Setiap kita tetap dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendoakan Indonesia, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anaknya di tengah Indonesia. Amin.